Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyimpan kedalaman sejarah yang luar biasa. Mengapa negara kita bernama Indonesia? Indonesia, Nusantara, Dwipantara, atau nama lain yang pernah melekat pada gugusan pulau ini. Dari mana sebenarnya kata Indonesia berasal? Pertanyaan ini bukan sekadar soal etimologi atau asal-usul kata. Ini adalah pintu untuk menelusuri jejak panjang perjuangan, saik pencarian identitas, dan penegasan sebuah bangsa yang merdeka di hadapan dunia. Nama bukanlah sekadar label tanpa makna. Doa, harapan, cerminan jati diri. Di balik 8 huruf itu, tersimpan kisah tentang keberanian intelektual, semangat perlawanan, dan cita-cita besar untuk menyatukan ribuan pulau. Kita harus memutar kembali waktu. Kita harus berlayar ke masa lampau. Jauh sebelum bendera merah putih berkibar dengan gagah, kepulauan kita adalah panggung peradaban yang masyhur. Para pujangga telah memberinya nama, para cendekiawan juga. Salah satu yang paling terkenal adalah Nusantara. Istilah tercatat dalam Sumpah Palapa, diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada abad ke-14. Catatan kuno dari India juga memberi nama, Dwipantara. Dwipa berarti pulau, antara berarti di antara atau di seberang. Sejak ribuan tahun lalu, kepulauan kita dilihat sebagai kesatuan geografis yang unik, di antara dua benua dan antara dua samudera. Perdagangan, kebudayaan, posisi strategis kita sebagai jalur persilangan peradaban. Para pedagang Tiongkok menyebut Nanhai, pedagang Arab memberi nama Jazair Al-Jawi, semua perspektif luar yang berbeda. Nama-nama ini menyoroti kekayaan alam dan kebudayaan, namun belum menjadi identitas politik yang mengikat. Sebuah nama baru diperlukan. Nama yang tak hanya menggambarkan geografi, tetapi juga menyuarakan semangat kebangsaan. Panggung cerita kita kini berpindah ke Eropa, tepatnya pada pertengahan abad ke-19. Di tengah geliat ilmu pengetahuan, seorang etnolog Inggris, George Samuel Windsor Earl, mengkaji ras-ras di Kepulauan Hindia. Pada tahun 1450, dalam jurnal ilmiahnya, ia mengusulkan dua pilihan nama, Indonesians atau Malayunesians. Earl lebih condong pada Malayunesians karena menurutnya tepat menggambarkan ras Melayu yang dominan. Kolega Earl, James Richardson Logan, membaca tulisan itu, memodifikasinya, membuang huruf U, dan mulai pakai Indonesia. Logan konsisten menggunakan Indonesia dalam tulisannya. Kata ini berasal dari Latin Indus Hindia, dan Yunani Nessos, pulau, secara harfiah Kepulauan Hindia. Awalnya istilah akademis di Eropa, namun istilah ini menyebar melintasi benua. Sampai ke telinga pelajar pribumi di Belanda, di tangan mereka istilah ini diisi makna baru, disucikan jadi simbol perlawanan. Sebelum Indonesia menjadi pilihan hati, kepulauan kita telah menyandang banyak nama, terutama setelah kedatangan bangsa Eropa. Ketika Belanda menancapkan kuku kekuasaannya, mereka memberi nama Netherlands India, Hindia Belanda. Nama itu menegaskan status kita sebagai koloni, simbol dominasi dan penindasan, di mana rakyat dianggap inlander. Ada juga Insulinda, diusulkan oleh Multatuli dalam Max Havelaar. Dari Latin, insula, puitis, romantis, namun tak mengakar sebagai identitas politik rakyat. Semua nama ini, Nusantara, Dwipantara, Hindia Belanda, Insulinda, menjadi bagian perjalanan panjang pencarian jati diri bangsa. Namun bangsa ini membutuhkan nama yang lahir dari kesadaran kolektif, nama yang menyatukan ratusan suku bangsa. Di tangan pemuda, nama ini akan menemukan kekuatan politiknya, membawa perlawanan dan cita-cita kemerdekaan. Titik balik krusial terjadi pada awal abad ke-20. Istilah yang tadinya akademis mulai diadopsi oleh pelajar pribumi. Tokoh seperti Suwardi Suryaningrat dan Ki Hadjar Dewantara mulai memakai kata ini dalam kegiatan politik. Pada 1913, didirikan Indonesisch Persbureau. Pertama kali kata Indonesia dipakai dalam konteks politik oleh putra bangsa. Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, 1925. Mereka menerbitkan majalah Indonesia Merdeka. Puncak pengukuhan nama itu pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku berkumpul di Batavia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda, nama Indonesia menyebar sebagai ruh perjuangan, menginspirasi perlawanan ke seluruh pelosok negeri. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dulunya istilah ilmiah, kini nama resmi sebuah negara merdeka yang harus kita jaga, rawat, dan banggakan.